Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Mengenakan pakaian Qian dan menginjak gauze Feather Blade, Jiang Lan melesat di langit dan terbang menuju Qin Yu dan banyak God Kings. Kecepatannya yang menakutkan bahkan mengguncang ruang. Itu Jiang Lan. Berdiri di samping 8 Kaisar Agung Sage, Huang Fuliu Xiang adalah orang pertama yang berteriak karena terkejut. Segera semua fokus God Kings itu mendarat di Jiang Lan. Itu memang Jiang Lan. Jiang Lan ini benar-benar keluar sendiri. Duan Mu Yun sangat terkejut. Mata Asura God King Luo Fan dan Blood Sea Queen Sue Yun mulai bersinar. Tatapan mereka terfokus pada Jiang Lan yang terbang dengan cepat. Mereka berdua mulai merasa gelisah. Keduanya percaya diri dalam menangani Jiang Lan. Jiang Lan terbang ke sisi Qin Yu, dia tersenyum dan mengangguk ke Qin Yu. Yu kecil, Qin Yu sangat bingung. Paman Lan seharusnya berlatih di New Cosmos. Hanya sebentar kenapa dia sudah keluar? Terlepas dari apakah itu Qin Yu atau God Kings lainnya, mereka semua berpikir bahwa itu hanya setengah hari sejak pertempuran untuk Back Earth Seal di Exalted Celestial Mountain. Namun Jiang Lan sendiri sebenarnya sudah berlatih selama beberapa puluh tahun. Kakak kedua, serahkan Back Earth Seal. Jika tidak Anda hanya akan merugikan diri sendiri. Jiang Fan berkata dengan ekspresi dingin. Jiang Lan melirik kakak laki-lakinya Jiang Fan. Dia kemudian melihat Zhou Huo, Duan Mu Yun, dan Kaisar Sage lainnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Itu karena Jiang Lan mengingat saat Zuo Qiumei dikepung dan dibunuh oleh Kaisar Sage yang telah bergandengan tangan. Dibandingkan dulu, pemandangan itu sekarang sangat mirip. Nyatanya tontonan itu menjadi lebih hebat. Kamu ingin aku menyerahkan Back Earth Seal? Itu tidak bisa dilakukan. Jiang Lan berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Lan, bahkan jika kamu tidak ingin, kamu masih harus menyerahkannya. Kata Asura God King Luo Fan dengan dingin. Pada saat yang sama penguasa darah muncul di tangannya. Itu adalah Blood Ruler Life Sunderer. Karena kamu sudah datang maka kamu bisa melupakan pergi. The Blood Sea Queen juga berkata dengan senyum dingin. Berbagai God King semua mulai menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Bahkan para God Kings biasa mulai memiliki kepercayaan diri sekarang. Saat menghadapi Qin Yu mereka tidak memiliki kepastian apapun. Namun saat menghadapi Jiang Lan mereka bergandengan tangan, bahkan jika Jiang Lan memiliki 3 kepala dan 6 lengan dia masih akan dibunuh. Wosh! Tiba-tiba 2 semburan aura tajam tiba-tiba mulai melonjak dari depan dan belakang. Hanya pada saat ini 8 Kaisar Agung Sage, Asura God King, Blood Sea Queen, dan yang lainnya mengingat Qin Yu yang berjubah hitam di depan mereka dan Qin Yu yang memakai jubah Qian di belakang mereka. Kamu ingin membunuh Paman Lan? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk melakukan itu. Qin Yu berkata dengan dingin. Dia segera mengacungkan salju tua tombak ilahi dan hendak menyerang. Namun di sampingnya Jiang Lan benar-benar mengulurkan tangannya dan menghentikan Qin Yu. Qin Yu terkejut, dia benar-benar bingung. Mengapa Paman Lan menghentikannya? Qin Yu berbalik untuk melihat ke Jiang Lan. Jiang Lan mengarahkan pandangannya pada Qin Yu, sambil tersenyum katanya. Yu kecil, para God Kings ini datang untukku. Izinkan saya untuk menanganinya. Paman Lan sendirian. Qin Yu kaget. Tidak hanya Qin Yu, bahkan God Kings di kejauhan merasa bingung dengan kata-kata ini. Mereka semua pernah mengalami kekuatan Jiang Lan sebelumnya. Mereka mengakui bahwa kekuatan Jiang Lan sangat kuat. Namun dia hanya yang paling sebanding dengan 1 atau 2 Kaisar Sage. Jika dia bertarung melawan banyak God Kings maka dia pasti akan terbunuh. Jiang Lan ini apakah dia mencoba untuk mengadili kematian? Banyak God Kings semua memandang Jiang Lan dengan bingung. Pada saat ini Jiang Lan berkata kepada Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Little Yu, meski baru setengah hari di luar, aku sudah berlatih selama beberapa puluh tahun di New Cosmos.
Dalam beberapa puluh tahun ini saya telah mencapai langkah yang lebih tinggi dalam memahami hukum temporal. Mencapai langkah yang lebih tinggi. Paman Lan awalnya sudah mencapai batas akselerasi waktu. Paman Lan, apakah Anda benar-benar berhasil memahami time stop? Tidak perlu bagimu untuk tidak percaya padaku. Jiang Lan berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Yu kecil, kapan aku pernah berbohong padamu? Saya memang memahami time stop. Semua orang ini datang untukku. Anda hanya perlu tetap di samping dan menonton saat saya menangani masalah ini. Jika saya benar-benar tidak dapat menangani ini, tidak akan terlambat bagi Anda untuk membantu. Qin Yu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk. Baik Paman Lan, hati-hati. Setelah itu Qin Yu mulai dengan dingin melihat 8 kaisar Sage Agung dan God Kings lainnya. Dia dengan dingin menderu dan terbang ke samping. Qin Yu berjubah hitam terbang ke lokasi yang dekat dengan Asura God King. Adapun Qin Yu berjubah Qian, dia juga telah pindah. Dia terbang ke lokasi yang dekat dengan Blood Sea Queen. Ketika God Kings melihat bahwa Qin Yu dan Jiang Lan bertukar tatapan, mereka semua menebak bahwa Qin Yu dan Jiang Lan kemungkinan besar berbicara satu sama lain melalui transmisi suara kesadaran ilahi. The God Kings awalnya berpikir bahwa Qin Yu akan menghentikan Jiang Lan dari membuang nyawanya. Namun yang mengejutkan mereka, Qin Yu benar-benar pindah ke samping. Dari apa yang tampak, Qin Yu sebenarnya dibujuk oleh Jiang Lan, Jiang Fan, Zhou Huo, dan mereka bertukar tatapan. Saudara Jiang Fan, saudara kedua ini sebenarnya berencana untuk menghadapi kita semua sendirian. Apakah Anda mungkin mengerti mengapa demikian? Zhou Huo bertanya kepada Jiang Fan melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu mungkin karena dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin, jawab Jiang Fan. Jawaban ini adalah sesuatu yang menurut Jiang Fan tidak meyakinkan. Tidakkah kalian semua menginginkan Back Earth Seal? Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya, maka Back Earth Seal secara alami akan menjadi milik Anda. Memegang Gauze Feather Blade di tangannya, Jiang Lan dengan dingin memandangi berbagai God Kings. Para God Kings semua berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Pada saat yang sama mereka juga memperhatikan Qin Yu. Qin Yu tubuh aslinya berjubah hitam terletak berlawanan dengan Asura God King. Adapun Qin Yu berjubah Qian, dia berada di dekat Blood Sea Queen. Kakak Luo Fan, aku tidak ingin melawanmu. Saya harap Anda tidak memaksa senjata kami bertabrakan satu sama lain. Qin Yu melihat ke Asura God King dan berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Kamu hanya perlu diam di sana dan menonton. Asura God King mulai mengerutkan kening. Dia melirik Qin Yu. Segera setelah itu Asura God King mulai tersenyum. Anda yakin Jiang Lan ini? Asura God King diejek. Qin Yu tersenyum ringan dan mempertahankan keheningannya. Blood Sea Queen, selama pertarungan Paman Lan melawan para God Kings itu aku harap kamu tidak bergabung. Selama kamu tidak bertindak, aku juga tidak akan bertindak. Jika Anda bertindak, maka saya tidak punya pilihan selain menghentikan Anda. Pada saat yang sama Qin Yu juga telah mengirim transmisi suara ke Ratu Laut Darah. Klonnya Qin Yu berjubah Qian dengan tegas tertuju pada Ratu Laut Darah. Hati Ratu Laut Darah Sue Yun dipenuhi dengan amarah. Dia tahu betul betapa kuatnya klon ini. Ketangguhan tubuh klon ini sebanding dengan miliknya. Selanjutnya klon tersebut juga mampu melakukan teleportasi. Jika dia benar-benar mulai melawan klon, maka dia mungkin akan merasa sangat bermasalah juga, bahkan jika aku tidak bertindak Paman Lanmu masih akan mati. Kata Ratu Laut Darah dengan marah melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Yu berjubah hitam dan Qin Yu berjubah Qian telah mencapai jalan buntu dengan dua ahli Super Asura God King dan Blood Sea Queen masing-masing. Adapun Jiang Lan, dia menghadapi 8 kaisar Sage Agung serta para dewa lainnya. Tidak tahu kapan harus menyerah. Menyerang.
Duan Mu Yun berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. 7 kaisar sage lainnya semuanya mengangguk. Dalam sekejap susunan formasi hebat yang dibentuk oleh 8 kaisar sage agung tiba-tiba mulai tersebar. 8 kaisar agung sage telah terpecah menjadi 2 formasi kelompok. Wosh! Tanpa ragu-ragu sedikit pun 8 kaisar agung sage terus menyerang Jianglan. Arai pembentukan asal 5 elemen dipimpin oleh Huang Fuyu. Dengan lambaian tangan Huang Fuyu sinar pedang 5 warna muncul. Sinar pedang langsung menuju ke arah Jianglan. Jiang Fan, Duan Mu Yun, dan Zhou Huo juga bergandengan tangan. Dipimpin oleh Zhou Huo, dia melambaikan tangannya dan 2 sinar energi asal berbentuk pedang terus terbang menuju Jianglan. Jianglan ini kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Qin Yu. Jika dia menerima salah satu dari serangan itu maka dia kemungkinan akan terluka parah. Begitu dia terluka parah saya akan bisa langsung membunuhnya. Cahaya dingin dan ganas melintas di mata Huang Fu Liuxiang. Tidak hanya Huang Fu Liuxiang, para God Kings lainnya semuanya terbang dari samping pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka tidak melanjutkan untuk menghadapi Jianglan secara langsung. Sebaliknya mereka mengitari sisi. God Kings ini sedang menunggu Jianglan terluka. Begitu Jianglan terluka mereka akan mengerumuninya untuk membunuhnya dan merebut kembali segel bumi. Menangkap ikan di leher. Jianglan tertawa ringan. Menghadapi sinar 5 pedang berwarna yang mendekatinya, dia melangkah ke Gauze Feather Blade dan mencapai batas kecepatannya. Dia membuat busur dan terbang di atas sinar 5 pedang berwarna dari samping. Sinar pedang 5 warna juga berbalik. Selanjutnya kecepatan sinar pedang 5 warna jauh lebih cepat dari kecepatan Jianglan. Ketika Jianglan mengambil belokan arah di mana dia terbang kebetulan memiliki sekelompok dewa pendaki. Mereka berencana untuk mendapatkan manfaat kecil dari sela-sela semuanya terkejut. Namun tak lama setelah itu para pendeta God Kings ini semua berkumpul dan bersiap untuk menangani Jianglan. Mereka sama sekali tidak khawatir. Orang-orang ini semua mengambil senjata harta karun spiritual mereka masing-masing. Wosh! 5 sinar pedang berwarna ada di depan dan 2 sinar pedang mengikuti di belakang. Hanya dalam sekejap mata mereka akan mencapai tubuh Jianglan. Dan pada saat ini Jianglan berada beberapa puluh meter dari God Kings of the Ascender Powers. God King Aotun, Blood Devil Queen, Yucha, dan God King lainnya hanya melihat bibir Jianglan sedikit bergerak. Mendadak, dalam sekejap seluruh dunia berhenti mengeluarkan suara apapun. Angin berhenti bergerak, awan berhenti melayang. Bahkan sinar 5 pedang berwarna dan 2 sinar pedang yang ditembakkan oleh Kaisar Sage berhenti di jalurnya. Selain itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak lagi. Melihat sinar 5 pedang berwarna dan 2 sinar pedang yang berhenti bergerak, waktu berhenti, Jiang Fan tercengang. Zhou Huo tercengang. Semua 8 kaisar sage agung tercengang. 10 God Kings dari Ascender Powers juga tertegun. Para God Kings yang tersembunyi semuanya melihat pemandangan ini dengan ekspresi bodoh. Bahkan Asura God King Luo Fan dan Blood Sea Queen Sue Yun yang tahu time stop telah terdiam. Alam ilahi sekarang memiliki God King lain yang tahu time stop. Meskipun 10 God Kings dari Ascender Powers tidak mampu bergerak, Jianglan masih bisa bergerak. Sinar pedang gelap berubah menjadi kurva yang indah saat itu melesat di langit. Gerakan Jianglan sangat anggun. Pedang kasabulu di tangannya dengan anggun menebas ke arah God Kings of the Ascender Powers. Namun 8 kaisar sage agung segera terbangun kembali dari keterkejutan. Mereka segera meningkatkan energi asal mereka. Pada saat yang sama 10 dewa pendaki juga mulai meningkatkan energi mereka dengan tajam. Bang! Udara mulai mengalir lagi. Suara itu kembali terdengar lagi. Bahkan sinar 5 pedang berwarna dan 2 sinar pedang mulai bergerak sekali lagi. Time stop telah diterobos. Hanya dalam periode waktu time stop aktif 4 dari 10 God Kings Ascender telah meninggal dan 1 terluka parah.
Pada saat ini Ratu Iblis Darah Yucha ketakutan. Seandainya time stop tidak dihancurkan pada saat-saat terakhir, maka dia kemungkinan besar juga telah mati. Mayat keempat God Kings menyemburkan darah ke udara dan kemudian jatuh ke tanah. 4 God Kings yang dibunuh oleh Jiang Lan masing-masing adalah God King Outun dari Mount Blood Devil, God King Ansun dari Laut Asura, dan God King Laos yang luas, dan God King Wat Secer dari Pulau Dual Domain. Little An, Asura God King Luovan tiba-tiba meraung dengan marah. Adapun Qin Yu berjubah hitam yang berdiri menentang Asura God King, tatapannya segera tumbuh lebih tajam. Tangan kanannya yang memegang salju pudar tombak ilahi juga mulai mengencangkan cengkeramannya. Laut Asura memiliki 4 Raja Dewa Agung, pemimpin di antara mereka adalah Asura God King Luovan. Bagi Luovan, God King Ansun adalah adik laki-laki yang memiliki semangat kesetiaan dan pengorbanan diri yang besar. Namun adik laki-lakinya telah terbunuh tepat di depan matanya. Kesedihan, penyesalan, kemarahan. Dalam sekejap perasaan kacau membanjiri pikiran Asura God King Luovan. Niat membunuh yang ada di hatinya juga melonjak. Jiang Lan geram Luovan dengan marah. Blood Ruler Life Sunderer yang dia pegang di tangannya mengeluarkan suara sedih dan cahaya berwarna merah tua yang mencolok segera menjadi jauh lebih hidup. Penguasa darah segera terbang di bawah kaki Luovan. Luovan berencana untuk segera bergegas membunuh Jiang Lan. Namun Qin Yu tidak akan membiarkan Asura God King pergi menangani Jiang Lan. Dari keadaan tidak bergerak, kecepatan Luovan langsung mencapai puncaknya. Dia bergegas, namun ketika dia hanya berhasil melaju dengan semua kecepatannya 2 atau 3 meter, Luovan merasa sepertinya dia telah menabrak batu yang sangat keras. Bang! Luovan dengan tegas menabrak dinding spasial yang diciptakan Qin Yu dalam sekejap. Luovan merasa kepalanya agak pusing. Namun ketika Luovan berencana untuk menghancurkan dinding spasial dan melanjutkan perjalanan, dia menemukan, atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang dia ditutupi oleh dinding spasial dari segala arah. Itu seperti Luovan yang terjebak oleh sangkar dan hanya bisa bergerak dalam skala kecil dengan beberapa langkah. Qin Yu, itu pasti Qin Yu. Luovan segera memikirkan Qin Yu. Selain Qin Yu tidak ada orang lain yang bisa menjebaknya seperti itu. Luovan saat ini tampak seperti singa buas yang terperangkap. Luovan dengan marah menoleh dan menatap Qin Yu berjubah hitam yang berdiri tidak jauh darinya di langit. Pada saat ini Qin Yu memegang salju pudar tombak ilahi dan dingin melihat Luovan. Namun dia tidak bergerak. Luovan, jangan lupakan perjanjian yang kita miliki di awal. Suara Qin Yu terdengar di pikiran Asura God King Luovan. Jika kamu bertindak dan menyerang, maka kamu akan memaksaku untuk bertindak dan menyerang juga. Luovan menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap Qin Yu dengan tatapan dinginnya untuk waktu yang lama. Dinding spasial saat Luovan melihat ke Qin Yu, ia mulai secara bertahap tenang. Menurut apa yang diketahui Luovan, ruang itu telah dibekukan sekarang. Secara logika tidak mungkin seseorang menggunakan dinding spasial untuk menjebak yang lain. Namun Qin Yu berhasil melakukannya. Selanjutnya Luovan tidak dapat merasakan energi spasial yang telah menjebaknya sama sekali. Sebagai seorang God King yang memiliki kendali atas hukum tata ruang, kedengarannya agak konyol baginya untuk tidak dapat merasakan energi tata ruang. Namun ini adalah fakta. Hukum spasial ini adalah hukum spasial dari New Cosmos saya. Qin Yu tersenyum di dalam hatinya. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Luovan memandangi salju pudar tombak ilahi yang dipegang Qin Yu di tangannya. Salju pudar tombak ilahi telah menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan berkali-kali. Apakah itu saat di Istana Kaisar Sage Utara tertinggi atau pertempuran melawan Kaisar Sage di atas Laut Selatan, kekuatan salju yang menipis tombak ilahi sudah terungkap. Kekuatan serangannya harus lebih kuat dariku. Selanjutnya dia mampu mengontrol energi spasial khusus untuk mengikatku dalam keadaan seperti itu. Selain itu dia mampu berteleportasi.
Luo Fan merasa hatinya sakit. Rasionalitasnya telah memberitahunya bahwa tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari ikatan Qin Yu. "Little An, maafkan aku," Luo Fan berkata dengan suara lembut. Pada akhirnya Luo Fan memutuskan untuk tetap diam. Dia tidak akan bisa mencapai apapun dengan akting. Sebaliknya dia hanya akan membuat Qin Yu menjadi sangat antagonis terhadap Laut Asura. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Luo Fan. Sebagai seorang pemimpin ia harus terlebih dahulu memperhatikan orang-orang yang masih hidup. "Qin Yu, saya tidak akan bertindak, hanya jika Jiang Lan itu menyerang orang-orang dari Laut Asuraku lagi, maka aku tidak akan menyerah kecuali jika aku mati," kata kipas Luo Asura God King melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. "Yakinlah Paman Lan tidak akan membunuh orang Laut Asura Anda lagi." Qin Yu menjamin Luo Fan melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Setelah itu tatapan acuh tak acuh Qin Yu bergeser dari Asura God King dan melihat ke arah Jiang Lan. Pada saat ini Jiang Lan sudah memiliki bekas noda darah di sudut mulutnya. Namun cederanya tidak parah. Qin Yu yang sedang memantau pertempuran dengan spatial energinya tahu betul bahwa cedera ini diakibatkan oleh Paman Lan memblokir sinar 5 pedang berwarna dan 2 sinar pedang dengan kasa bulu pisau percepatan waktu dan waktu berhenti. Kekuatan ofensif Origin Energis benar-benar terlalu besar. Qin Yu tersenyum saat dia melihat serangan Jiang Lan. Penggunaan Jiang Lan dalam akselerasi waktu benar-benar sangat indah. Dimanapun tubuh Jiang Lan lewat aliran waktu di wilayah itu akan berubah tanpa henti. Dengan ruang waktu yang terus berubah, kecepatan Jiang Lan juga sangat aneh. Sangat sulit bagi 8 Kaisar Agung Sage untuk menangkap Paman Lan. Meskipun Asura God King juga memahami time stop, dia lebih rendah dari Paman Lan dalam hal akselerasi waktu. Qin Yu menilai dalam hatinya. Dalam akselerasi waktu semakin besar waktu yang bisa dipercepat semakin baik pencapaian yang dikatakan. Jadi ketika percepatan waktu seseorang mencapai batasnya maka seseorang dapat mempertimbangkan untuk mencapai puncak percepatan waktu. Langkah di atas itulah time stop. Ini adalah pengalaman atau dengan kata lain bakat untuk bertempur. Jiang Fan, Zhou Huo, Duan Muyun, dan Kaisar Sage lainnya semuanya memiliki perasaan yang sangat rumit saat ini. Tidak pernah mereka membayangkan ada seorang ahli super yang sebanding dengan Asura God King yang muncul dari 8 keluarga besar ilahi. Waktu berhenti. Itu adalah kemampuan luar biasa yang berusaha dimiliki God Kings ini bahkan dalam mimpi mereka. Namun sekarang muncul di tangan Jiang Lan. Kakak kedua. Hati Jiang Fan sepertinya telah terbalik. Dia dipenuhi dengan suka dan duka. Di dalam langit yang tertutup kabut tebal beberapa puluh sinar cahaya bergerak maju mundur dengan kecepatan tinggi. Lintasan terbang Jiang Lan sangat cepat dan elegan. Meskipun banyak God Kings biasa takut Jiang Lan dikuasai oleh keserakahan, mereka juga mulai terbang dan mengepungnya bersiap untuk menyerang kapan saja ketika mereka melihat bahwa dia terluka oleh Origin Energis. Wosh! Wosh! Tiba-tiba Jiang Lan terbang melalui lintasan yang praktis sempurna dan langsung terbang menuju Huang Fulei. Ekspresi Huang Fulei itu berubah. Dia segera juga mulai menggunakan semua keahliannya untuk menyerang Jiang Lan. Dengan satu nafas dia mengeluarkan 8 sinar pedang. Pada saat yang sama dia juga mulai menghindari Jiang Lan yang masuk dengan cepat. 8 sinar pedang ini adalah serangan terkuat yang dimiliki Huang Fulei. 8 sinar pedang ini muncul seperti jaring tunggal dan menghalangi jalan Jiang Lan. Praktis semua God Kings di sekitarnya sedang melihat Jiang Lan. Mereka sedang menunggu untuk melihat bagaimana Jiang Lan akan menangani sinar pedang ini. God Kings ini berpikir bahkan jika Jiang Lan tidak menerima cedera kecepatannya masih akan melambat. Wosh! Cahaya Jiang Lan tersenyum seolah dia tidak melihat 8 sinar pedang. Seolah-olah dia telah memasuki ruang paralel lain, Jiang Lan dengan mudah melewati 8 sinar pedang tanpa terluka sama sekali. Masuk ke ruang lain.
Tentu saja bukan itu masalahnya. Semua God Kings yang hadir bukanlah individu biasa. Mereka semua bisa mengatakan bahwa itu adalah penggunaan akselerasi waktu yang sangat indah. Namun Jianglan menggeser sinar pedang itu telah menyebabkan jarak antara dia dan Huang Fulei meningkat. Luar biasa, melihat Jianglan terbang melalui sinar pedang Huang Fulei tersentak kagum. Liu Xiang, mari kita menjauhkan diri. Jianglan ini sulit untuk dihadapi, Huang Fulei berkata kepada Huang Fu Liu Xiang melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Dari pertukaran tersebut Huang Fulei mengetahui celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Jianglan. Tidak, tatapan Huang Fu Liu Xiang terus tertuju pada Jianglan. Kakak memang benar bahwa kekuatan Jianglan sangat kuat, tetapi tidakkah kamu melihat bahwa cederanya semakin parah setiap kali dia mengambil energi asal? Huang Fu Liu Xiang masih belum menyerah. Liu Xiang, jangan pikirkan itu lagi, apakah Anda tidak melihat bahwa Qin Yu telah berdiri di samping sepanjang waktu? Dari cara saya melihatnya, jika Jianglan tidak dapat mengatasinya lagi, Qin Yu kemungkinan akan pergi untuk membantunya segera, Huang Fulei membujuk. Qin Yu, Huang Fu Liu Xiang berkata dengan percaya diri. Kakak, apakah kamu tidak melihat bahwa Qin Yu berada di jalan buntu dengan Asura God King? Tidak mungkin bagi Qin Yu untuk bertindak. Begitu dia bertindak, Asura God King itu juga akan beraksi. Jadi kita tidak perlu memikirkan Qin Yu. Selain itu, Qin Yu juga memiliki hubungan persahabatan dengan kami. Bahkan jika dia menyerang, dia sepertinya tidak akan mencoba membunuh kita. Huang Fulei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika Anda berencana untuk membunuh Paman Lan, bagaimana mungkin Qin Yu masih lunak terhadap Anda? Jika Qin Yu mendengar apa yang dikatakan Huang Fu Liu Xiang, dia pasti akan mengejek tanpa henti. Wosh! Ledakan sonik dari terbang cepat Jianglan terdengar tanpa henti. Namun suara dentuman sonik tiba-tiba berhenti. Agar suaranya tiba-tiba menghilang, semua orang tahu bahwa Jianglan telah menggunakan time stop lagi. Bang! Suara sedih terdengar. Sinar pedang menebas seorang lelaki tua berjubah hijau dari atas. Seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, Jianglan terus terbang ke depan. Bang! Time stop menghilang. Orang tua berjubah hijau yang tidak bergerak sebelumnya tiba-tiba mulai bergerak. Dari kepala sampai pinggul lelaki tua berjubah hijau itu dipotong menjadi dua. Kedua bagian lelaki tua itu jatuh dari langit. Adapun roh sejati dari lelaki tua berjubah hijau ini sudah lama terbelah menjadi dua oleh serangan pedang. God King lainnya meninggal. Melihat adegan ini, banyak God Kings terintimidasi dan menjadi khawatir. Jianglan terlalu kuat, selain itu ia memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Dalam hal kecepatan, 8 Kaisar Sage Agung lebih rendah dari Jianglan. God King yang meninggal ini seharusnya menjadi God King yang tersembunyi. Qin Yu melirik mayat orang tua berjubah hijau mati. Qin Yu bisa menebak apa yang direncanakan Jianglan dengan melakukan semua ini. Apa yang Jianglan lakukan adalah membantai orang lain yang intim. Jika lawannya terus mengejarnya, maka dia akan terus membunuh mereka. Dia akan terus membunuh sampai lawannya mulai gemetar ketakutan, sampai mereka tidak memiliki kepercayaan apapun. Sebenarnya target pembunuhan Jianglan juga telah melalui seleksi olehnya. Dari kelahiran alam ilahi hingga 12 kuadriliun tahun setelahnya, Jianglan adalah anggota dari 8 keluarga besar ilahi. Karena itu dia sebagian besar menimbulkan kebencian dengan orang-orang dari kekuatan Ascender. Tentu saja dalam 8 keluarga besar ilahi ada juga sebagian kecil God Kings dengan hubungan buruk dengan Jianglan. Bang! Jianglan sekali lagi menggunakan Gauze Feather Blade dan Time Stop untuk memblokir sinar 5 pedang berwarna. Namun meskipun dia melakukan itu, Jianglan masih merasa tubuhnya disambar petir. Darah langsung mengalir keluar dari tenggorokannya dan merembes keluar dari sudut mulutnya. Jianglan menatap sekelilingnya. Tiba-tiba Jianglan mengarahkan pandangannya pada Huang Fu Liu Xiang yang tidak jauh darinya.
Dari awal sampai sekarang Huang Fu Liuxiang ini telah berada di sekitar Jianglan sepanjang waktu. Dia telah berencana untuk membunuhnya kapan saja. Huang Fu Liuxiang, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Transmisi suara kesadaran ilahi Jianglan terdengar di benak Huang Fu Liuxiang. Huang Fu Liuxiang terkejut. Segera setelah itu dia melihat bahwa Jianglan telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke arahnya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang Jianglan memiliki 2 kesempatan untuk membunuh Huang Fu Liuxiang. Namun karena dia melihat Huang Fu Liuxiang milik 8 keluarga besar ilahi, dia telah terbang menuju God Kings lain sepanjang waktu dan menyelamatkan nyawanya. Namun Jianglan menemukan, meskipun dia menyelamatkan nyawa para God Kings dari 8 keluarga besar ilahi selain Duan Muyu, Jiang Xing, dan beberapa lainnya, para God Kings yang tersisa semua gelisah dan bersiap untuk membunuhnya kapan saja. Jianglan akhirnya menjadi kejam. Dia tidak lagi repot-repot mempertimbangkan bahwa mereka berasal dari 8 keluarga besar ilahi. Huang Fu Liuxiang sangat terkejut. Dia segera melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa sinar pita hijau ke arah Jianglan. Rasa dingin muncul di mata Jianglan. Mulutnya sedikit bergerak. Waktu berhenti. Pita hijau terbang berhenti bergerak. Huang Fu Liuxiang juga menjadi tidak bergerak. Liuxiang, Huang Fu Lei yang sudah mundur jauh tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Jianglan terbang melewati Huang Fu Liuxiang seperti petir. Sesaat kemudian time stop menghilang. Tubuh Huang Fu Liuxiang jatuh tanpa daya dari langit. Shen Tuyin, Duan Murufeng, Putai Tutang Xiang, dan banyak dewa lainnya dari 8 keluarga besar dewa terkejut. Jianglan akhirnya memutuskan untuk membunuh para dewa dari 8 keluarga besar ilahi. Paman Lan, melihat adegan ini Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Qin Yu melihat bahwa kekejaman Jianglan telah mencapai hasilnya. Tidak hanya God Kings dari Ascender Powers dan God Kings tersembunyi, bahkan God Kings dari 8 keluarga ilahi agung tidak lagi berani mendekatinya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.